Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif, dari Forum News Network. Mantan Presiden Megawati, yang ini juga Ketua Umum Partai Golkar, tuh mengkritik rencana dari Kementerian Pertahanan untuk membentuk kodam-kodam di setiap provinsi. Ibu Megawati menyampaikan itu ketika dia berbicara di Lemhanas. Kendati yang dibahas ini adalah soal konsep pertahanan dan sebuah negara, tetapi saya kira ini orang juga tidak bisa melepaskan ada persoalan politik, ada soal gimmick politik karena bagaimanapun juga Pak Prabowo ini sekarang menjadi calon presiden yang akan bersaing dengan calon presiden yang didukung oleh Ibu Megawati, yakni Ganjar Pranowo. Tapi mari kita diskusikan itu dari sisi komunikasi politiknya, dari sisi soal pertahanan keamanannya, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan ini memang dia expertnya di bidang itu, masalah analis politik dan juga militer dari Universitas Nasional, Bung Ginting. Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Herjo? Alhamdulillah, alhamdulillah. Menurut Anda, ini ada yang cukup substansial, tapi ada juga yang gimmick politiknya ya. Ini kira-kira Ya, pernyataan Ibu Megawati ini ya. ya, ini tahun politik ketika orang sudah membahas tentang calon-calon presiden. Akhirnya ungkapan Megawati juga mau tidak mau dikaitkan dengan posisinya Prabowo Subianto yang backgroundnya militer, Bung Herjo ya. Jadi jangan-jangan ini tembakannya eh, bukan ke satu arah, tapi beberapa arah. Apalagi dalam konteks kali ini juga kan kelihatan hanya ada satu calon dari militer yang akan tampil. Sampai saat ini belum ada bakal calon wakil presiden. Jadi bisa saja kemudian yang disasar dari pernyataan Megawati itu adalah Prabowo Subianto mengenai kodam, pengembangan kodam atau pembentukan kodam baru. Sebenarnya bukan kodam baru ya, tapi eh, menaikkan status Korem menjadi kodam. Nah, usulan ini kan awalnya justru dari Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka soal kebijakan dan administrasi eh, pembangunan militer itu adanya di Menteri Pertahanan. Jadi Prabowo atau Kementerian Pertahanan melihat bahwa ada potensi ancaman yang harus segera disegerakan untuk diwujudkan dalam membangun kekuatan militer yang seperti diharapkan. Nah, ini kan tahun 2023 ini anggarannya cukup jumbo ya, sekitar eh, 234 triliun buat Kementerian Pertahanan. Tapi jangan dilihat jumbo hanya untuk satu kementerian karena akan dibagi dalam lima pos, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Hmm. Mabesat, Mabesal, Mabes AU. Jadi ada lima. Beda dengan Sehingga, polisi ya. Kalau polisi langsung ya itu untuk polisi aja gitu ya. nah, polisi beda untuk polisi saja. Jadi kalau hanya dilihat Kementerian Pertahanan kelihatannya jumbo. Mm-mm. Padahal Bung Hersu kalau kita lihat itu eh, kekuatan alutsista kita itu baru sekitar 50%, 50% saja dari yang ideal. Sehingga kemudian kita harus mempunyai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta melalui apa? Melalui pembangunan Kodam, Korem atau Kodim menjadi eh, kekuatan yang memang bisa menggalang masyarakat. Kalau kita lihat jumlah eh, jumlah personil militer kita sekitar 400 ribu, ini menurut saya jauh dari ideal, hanya 0,02 atau 0,3 dari jumlah penduduk kita, Bung Hersu. Oh, rasionya Jadi berapa sih rasionya itu yang normal? yang Yang ideal. normal menurut saya sekurang-kurang kalau sekitar sekarang kita jumlah penduduk 270 juta jiwa,
paling tidak 1%, Bung Hersu. 1% dari jumlah penduduk itu militernya. Jadi kira-kira 2,7 juta, Bung Hersu. Atau paling enggak sasaran awal 2 juta aja. Ini kan kita masih baru mau mencapai 500.000. Kita bisa lihat perbandingan-perbandingan negara-negara di dunia yang punya jumlah penduduk cukup banyak, misalnya eh, eh, Korea Selatan saja, dia ada ancaman dari Korea Utara, jumlah militernya 700.000. Korea Utara 1,2 juta. Nah, kita bisa lihat bagaimana RRC, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok ini sekitar 2,3 juta, Amerika sekitar 1,6 juta, India 1,5 juta, Rusia 2,1 juta lebih. Nah, ini kalau kita lihat jumlah penduduk kita, eh, nomor 4 terbesar di dunia, maka kita jauh ketinggalan dari misalnya India, Amerika, Cina, bahkan jauh di bawah Rusia. Kita masih di bawah Korea Selatan. Jadi ini yang harusnya juga dipahami oleh publik atau analis yang lain yang tidak membaca jumlah penduduk dengan luas wilayah kita. Nah, anggaran kita juga sebenarnya eh, seperti alutsistanya kita masih separuh, Bung, dari target gitu loh. Ini belum terkait dengan jumlah ideal militer kita yang menurut saya seharusnya sekitar 2 juta untuk jumlah penduduk, dan kondisi strategis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera ini juga harus diperhatikan. Jadi membangun Kodam otomatis sebenarnya bukan Kodam saja, di situ juga ada Komando Daerah Maritim atau Kodaeral, juga Komando Daerah Angkatan Udara. Jadi ini yang harus dipahami bahwa bukan harus menunggu terjadinya perang. Siapa sangka kemudian dalam setahun ini ada invasi dari Rusia kepada Ukraina. Kita juga tahu Irak pernah menginvasi Kuwait. Jadi kita harus pahami itu, lebih baik kita menjaga daripada kemudian diserang. Perang ini kan bukan hanya perang militer, jadi ada juga perang nirmiliternya, begitu Bung Hersu. Ya, ya. Dan kalau Indonesia tentu berkaitan juga ini konflik geostrategisnya kita itu ada geopolitiknya itu geopolitik dan geostrategisnya ada Laut Cina Selatan ya. Di Ya, situ betul, betul. kepentingan Cina, ada India India juga bisa masuk situ dan negara-negara lain termasuk saya kira proksi Amerika seperti Singapura dan Korea Selatan juga ada di situ saya kira ya, Bung Ginting ya. Iya, jadi memang yang harus diperhatikan juga ada kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibawa setelah dunia masuk di era globalisasi, di mana nyaris tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain. Tidak terkecuali juga ancaman yang melanda Indonesia. Makanya TNI sebagai garda terdepan kekuatan militer Indonesia harus mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis global dan juga regional. Apalagi ada paradigma transformasi perang yang terjadi saat ini. Kita bisa tahu, Bung Hetsu, ada perang asimetris, perang ideologi, perang pola pikir maupun perang informasi. Jadi jangan dibayangkan perang itu hanya perang militer atau senjata melawan senjata. Ini kan nyata bahwa biaya perang itu juga mahal, dan membutuhkan pasukan cukup banyak. Tapi dengan kemajuan teknologi ini juga eh, justru satu negara yang menguasai teknologi dia akan mampu mengendalikan dunia lain. Hmm. Misalnya punya nuklir, tinggal pencet tombol maka masuk ke sebuah negara. Ini juga yang harus diantisipasi, bukan kemudian kita menentang, oh ini belum ada perang, maka secara ekstrim kemudian juga
oh, nggak perlu kita membangun kekuatan militer. Padahal juga nyata-nyata di Indonesia sejak bangsa ini berdiri, kita juga berhadapan dengan eh, ada perang ideologi, Ya, di ya. mana ada keinginan untuk mengganti ideologi, ada keinginan juga eh, eh, menjadi bagian dari blok kanan atau blok kiri. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang harus juga dipahami, begitu Bung Hersu. Oke, tapi begini pertanyaan saya kiranya, kan kita selalu bicara bahwa kita ini negara maritim, gitu ya. Iya, Itu pasti pertanyaannya kemudian, kenapa kemudian fokusnya pembangunan Kodam, bukan kemudian Kodamar, ya, kita kemudian AU dan sebagainya. Dan yang berikutnya itu kemudian karena narasi yang disampaikan, misalnya iya, saya membaca pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat ini berkaitan dengan membandingkannya dengan TNI, dengan Polri yang mereka sudah punya polda-polda di seluruh provinsi. Dan kalau udah mulai bicara soal itu kan orang mungkin bicara oh ini kayak persaingan antara polisi dengan angkatan darat, jangan dibawa-bawa ke soal postur pertahanan. Dan apalagi kemudian di masa lalu itu kan tentu saja orang masih teringat bagaimana TNI itu dengan peran teritorialnya itu menjadi salah satu kekuatan politik yang sekarang itu dilakukan oleh polisi gitu. iya. Betul Bung Hersu soal ancaman keamanan laut, juga ancaman keamanan udara. Kita juga punya persoalan sebenarnya ancaman militer juga kan bisa berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan lain-lain. Nah, ini eh, ancaman-ancaman ini sifatnya kalau kita simpulkan sifatnya multidimensional, maka tentunya menjadi kewaspadaan kita bukan hanya kewaspadaan satu matra Angkatan Darat aja, tapi juga tiga matra yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara TNI, ya sudahlah satu, tinggal dibagi-bagi aja hakikat ancamannya seperti apa. Nah, ini yang ingin saya kemukakan adalah bagaimana kita memberikan penguatan terhadap ketahanan nasional yang dibutuhkan. Jadi ada eh, paradigmanya harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita lihat pasal 30, usaha pertahanan keamanan negara diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan TNI sebagai TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen cadangan. Kalau dilihat dari paradigma itu, Bung Hersu, mestinya memang tidak ada pemisahan antara pertahanan dan keamanan. Maka kemudian kita harus nyambung bahwa pertahanan keamanan, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Maka di sini kenapa perlu komando teritorial? Ini memang tidak ada di negara-negara lain kecuali misalnya Indonesia karena negaranya besar, negara kepulauan, tapi jumlah personil militernya hanya 0, berapa persen itu Bung Hersu, tidak sampai 1%, bahkan eh, 0,5% juga nggak ada, hanya sekitar 0,25%. Nah ini makanya harus dibantu oleh eh, rakyat. TNI harus menyatu dengan rakyat. Caranya yaitu tadi dengan mengembangkan komando teritorial sebagai wujud untuk mengaktualisasikan pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi memang kalau bicara kepolisian, dia terkait dengan jumlah penduduk. Maka kemudian ada pemerintah daerah, di sampingnya idealnya adalah eh, kepolisian daerah itu menjadi satu. Nah, kemudian bagaimana dengan militer? Tentunya agak beda dalam ketahanan nasional yang diperlukan bukan hanya penduduk, tapi juga konsepsi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, misalnya TNI membantu dalam operasi militer selain perang. Itu nggak bisa
tidak bisa kemudian sipil berdiri sendiri. Misalnya kemarin kalau kita ngelihat eh, bencana-bencana, maka tentu saja kita memerlukan kemampuan personil militer untuk membantu. Jadi ada problem-problem yang apa eh, kita bisa analisis harus menggunakan pendekatan-pendekatan kehidupan nasional, baik aspek alamiahnya maupun aspek-aspek eh, yang sifatnya dinamis, Bung Hersu. Jadi, kapan menonjolkan kekuatan angkatan laut kalau misalnya eh, Natuna misalnya bukan menjadi potensi lagi, tapi sudah ancaman. Nah, maka kemudian angkatan laut di sana. Makanya sebenarnya pembagian Kogab Wilhan juga begitu, Bung Hersu. Kogab Wilhan satu itu konsentrasinya memang di Sumatera, di Kepulauan Riau, maka masuk akal kemudian Kodam akan dibentuk di situ, Koremnya akan menjadi Kodam, karena akan membackup Kogab Wilhan yang dipimpin Panglimanya dari Angkatan Laut, karena ada potensi ancaman. Sama dengan Kogab Wilhan 3 dipimpin oleh Angkatan Darat, karena bukan potensi ancaman lagi, sudah ancaman di Papua itu. Ancaman itu adanya di darat, misalnya organisasi Papua Merdeka, maka Panglima Kogab Wilhannya adalah dari Angkatan Darat. Begitu juga di tengah, wilayah tengah, maka konsentrasinya dari udara persis tepat, pimpinannya, panglimanya juga dari Angkatan Udara. Jadi tidak perlu kita membuat dikotomi darat, laut, udara, kita lihat saja hakikat ancamannya. Begitu Bung Hersu. Kan ini juga ada wacana, misalnya selain penambahan Kodam ada wacana meningkatkan pangkat ya dari seorang dan Kormar ya, sekarang bintang 2 akan jadi bintang 3. Dan itu saya kira kan bukan hanya sekedar naiknya pangkat, tapi pasti akan diikuti juga dengan pengembangan personilnya juga kan itu berarti. Ya, Bung Hersu, kalau kita lihat kita punya sekitar 77 daerah terluar, saya Hmm. kira yang ideal untuk masuk di wilayah itu adalah marinir. Jadi Ya. memang perlu penguatan juga, marinir harus kuat. Kita negara kepulauan yang menjaga-jaga pulau terluar, pulau terpencil yang memang berbatasan dengan laut, pantai-pantai itu memang harus dijaga oleh marinir. 5 kilometer ke belakangnya baru kemudian di backup oleh Angkatan Darat. Jadi saya sepakat dengan ditingkatkannya kemampuan marinir. Kalau perlu memang dia harus sekitar 100.000 sendiri, Bung Hersu, kekuatannya, bukan hanya sekarang sekitar 40.000. Jadi eh, dengan eh, apa, 3 divisi nantinya, 3 divisi yang sekarang masih dalam bentuk Pasmar yang dipimpin oleh Bintang 1, saya kira nanti dengan adanya kenaikan status, maka Pasmar akan diganti istilahnya jadi divisi marinir 1, 2, 3. Nah, kalau sekarang kita lihat, Bung Hesu, masih terlalu banyak posisi-posisinya itu ada di Surabaya, di Pulau Jawa. Jadi menurut saya eh, misalnya satu brigade dipindahkan ke Kalimantan perbatasan dengan Malaysia, satu brigade di Papua, begitu juga dengan Kostrad, jangan sampai semuanya di Pulau Jawa. Dibuatlah satu brigade misalnya di perbatasan Kalimantan dan satu brigade dengan di perbatasan Papua. Jadi menyatu antara marinir dengan Kostrad untuk menjaga wilayah, karena eh, tidak bisa kita mengandalkan satuan tugas saja untuk diberangkatkan ke wilayah-wilayah itu. Harus organik. Nah, memang ada pertanyaan biayanya dari mana. Nah, Kalau ya itu mau, isu yang saya kira ya, krusial itu. Ya. ya, sebenarnya bisa, Bung Hersu. Kita bisa tukar guling, misalnya pengusaha eh, menempati brigade marinir atau brigade kostrad di Pulau Jawa, dengan kemudian mereka membangun di sana, gitu. Jadi Oke. tidak perlu menggunakan APBN. Jadi harus
harus ada jalan keluar. Kita bukan hanya potensi di Papua ini ancaman, begitu juga kita tahu Bung Hersu kalau kita lihat sejarah Perang Dunia Kedua, bagaimana Belanda juga membonceng lagi Nika begitu ya, kembali masuk lagi melalui sekutunya Amerika, kemudian Australia, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Apakah kita tidak melihat potensi itu? Misalnya, sekarang kita melihat bahwa eh, Inggris sudah dipimpin oleh Raja Charles, bukan pangeran lagi. Raja Charles ini rajin mengunjungi wilayah-wilayah Pasifik, Bung Hersu. Kita Hmm. bisa lihat, jangan-jangan dukungan terhadap Papua Merdeka semakin kuat karena kita lihat dalam bentuk persenjataan kok mereka persenjataannya cukup modern, Ya, ya, kemudian ya. eh, ikat kepalanya pakai bendera Inggris dan segala macam. Apakah itu tidak menjadi simbol bahwa ada kepentingan-kepentingan asing yang ingin kembali masuk ke Indonesia begitu, Bung Herju? Ya. Nah, oke. Tadi satu sisi saya kira isu yang berbeda ya soal anggaran itu saya kira itu isu yang utama lah gitu. Meskipun konsepnya kita dikatakan dibutuhkan dan sebagainya, ancaman ada potensi ancaman, tapi selama anggaran nggak bisa apa disediakan ya tidak akan terwujud. Tapi kan tadi Anda menyebut oh itu bisa misalnya tukar guling. Tapi kan menurut saya kan bukan hanya sekedar itu, ada kebutuhan personel, ada kebutuhan alutsista yang itu yang tidak bisa bersifat temporer seperti yang Anda sebutkan tadi. Ya, ya memang persoalannya adalah anggaran lebih banyak digunakan buat belanja dalam pengertian membayar personil, Ya, belanja, sementara kemudian untuk alutsista belum, ya, kesejahteraan juga masih belum. Makanya kemarin dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan para purnawirawan TNI dan Polri kan salah satu usulnya adalah kembali lagi soal kesejahteraan, Bung Hersu. Jadi eh, kita tidak bisa kemudian mengabaikan hal-hal seperti ini karena eh, anggaran ini juga tidak serta-merta bahwa ketika anggarannya itu besar bisa untuk membeli peralatan militer, kan tidak begitu, hanya berapa persen sebenarnya yang bisa digunakan untuk digunakan membeli alutsista. Nah, kalau soal eh, untuk kesejahteraan prajurit kan juga belum bisa. Kita lihat Bung Ersu misalnya masih banyak barak-barak militer yang memprihatinkan menurut saya. Makanya kemudian kemarin Kasat Jenderal Dudung juga kecewa ketika ada pembangunan di eh, beberapa kodam atau satuan tempur militer itu sangat tidak layak kondisi barak prajurit, dan sementara jangan sampai kemudian markas komando luar biasa seperti Menara Gading di bawah hmm, tidak diperhatikan. Kita bisa lihat dampaknya adalah ketika prajurit kita berguguran di Papua karena memang ya. pos-posnya itu tidak layak untuk pos militer, tidak ada Hmm, keamanannya sama sekali. Misalnya kita tidak lihat ada eh, benteng misalnya, hmm. misalnya ban-ban ban-ban bekas untuk melindungi markas militer yang sementara itu. Rata-rata kan penyerbuan itu dilakukan justru di pos-pos koramil, Ya. pos koramil sementara yang Hmm. yang ini harusnya menjadi perhatian dari Kementerian Pertahanan juga untuk menganggarkan eh, pos-pos militer jangan dibuat seperti bedeng sementara begitu Bung Hesu. Ya, Jadi ya, ya. ya kita harus kembali lagi merujuk pada buku buku putih pertahanan Indonesia yang dibuat tahun 2008 misalnya. Ancaman itu nyata, dan kita bisa bedakan ancaman militer dan ancaman nir militer atau ancaman non militer, dan ini kita harus berpikir lingkungan strategi global untuk menggeser paradigma ancaman itu sekarang sudah multidimensi gitu. Jangan cuma seperti oh ini
memangnya kita mau perang, ya perang itu kan bukan cuma perang militer aja, begitu Bung Hersu. Ya, jadi saya kira kalau kembali tadi ya kritik Ibu Mega dan juga ide Pak Prabowo untuk untuk membuat kodam di setiap provinsi itu, saya kira mungkin yang lebih tepatnya kita jangan tarik-tarik ke wilayah politik ya. Harus betul-betul itu di-define atau didefinisikan dengan jelas. Ya postur Iya, pertahanan kita itu mau seperti apa gitu. Karena saya kira itu jauh lebih penting gitu. Dan kemudian juga bicara soal hakikat ancaman kan itu. Apakah Anda tadi nyebut ada persoalan-persoalan domestik, terutama yang sangat nyata di Papua gitu. Tapi ada juga potensi ancaman ya. Saya kira ada dua iya, yang sudah berupa ancaman tuh Papua, tapi potensi ancaman itu dari geopolitik global kan. iya. Jadi wujud nyata amanah konstitusi kita kan jelas menempatkan posisi TNI senantiasa harus berkiprah untuk mencegah terjadinya ancaman, untuk Ya, mencegah gitu loh. hmm, Jadi lebih baik kita mencegah dulu daripada kemudian militer masuk. Kecurigaan-kecurigaan itu kan selalu ada. Misalnya Jenderal Sudirman sudah memperkirakan bahwa Belanda akan kembali masuk ke Indonesia setelah Jepang menyerah. Itu kan terjadi kan, hmm, membonceng lewat sekutu. Nah, ini juga harus dipikirkan. Jadi gimana justru di saat masa damai inilah TNI mestinya dibutuhkan atensinya sebagai kekuatan dalam membantu pemerintahan melalui bermacam tugas khusus itu tadi, operasi ya, militer selain perang. Kita tahu kemarin siapa ujung tombaknya ketika terjadi pandemi, situasi darurat, tidak ada hmm, lagi, Bung, ya, militer. Dan bukan cuma Indonesia, Rusia dan Amerika juga militernya hmm, menjaga khusus karena menganggap bahwa ini adalah perang non militer, hmm. perang nubika, nuklir biologi kimia, entah siapa yang mengirimkan itu. Jadi kita harus berpikir di era milenial ini sangat berat dengan kemajuan teknologi kalau spektrum ancamannya juga tidak mudah dideteksi begitu Bung Hersu. Iya, iya. Nah, tapi kekhawatiran soal kemungkinan ke TNI kemudian terlibat kembali dalam masalah politik itu yang terjadi di masa lalu seperti pada Orde Baru gitu dan kemudian dikaitkan dengan figur Pak Prabowo gitu sebagai salah satu kandidat presiden ini apakah kita bisa atau Anda bisa memberikan semacam garansi lah, bukan garansi secara personal tapi garansi dari sisi pemahaman Anda terhadap culture TNI sekarang ini. Ya, sebenarnya TNI masuk ke dunia politik bukan diawali dari era Orde Baru, tapi justru di Hmm. era Ordenya Soekarno gitu kan. Hmm. Ketika kemudian ada ancaman-ancaman eh, ancaman-ancaman pemberontakan di sejumlah daerah, Ya. termasuk juga ada keinginan mengganti ideologi. Kan kita Hmm. bisa lihat ada yang ingin mengganti ideologi komunis dari tahun 48, Hmm. DITI juga tahun 48, kemudian juga RMS mau pisah, kemudian juga tahun 49, tahun 50 Hmm. baru kemudian Belanda mengakui Indonesia tapi membuat eh, Papua sebagai bonekanya untuk mengganggu Divide et Impera. Nah, politik yang dimaksud politik negara antara lain memang menjaga dari ideologi. Jadi saya berharap eh, dalam pemilu nanti juga TNI dalam posisi netral dalam dalam pengertian tidak berpihak eh, ke golongan-golongan yang akan tampil dalam pemilu, tapi kalau kemudian ada kedekatan-kedekatan psikologis di mana ada personil militer misalnya ikut dalam kontestasi pilpres, saya pikir wajar-wajar saja, tapi kemudian jangan memberikan eh, dukungan secara politik praktis. Tidak, TNI harus eh, mendudukan kekuatan fisiknya sebagai kekuatan netral dalam pengertian politik negara untuk menjaga ideologi. Jadi TNI juga boleh melawan presiden kalau kemudian presidennya dalam pengertian mengarahkan kepada ideologi yang berbeda. Hmm. Presiden kemudian berpihak kepada eh, kelompok tertentu untuk memenangkan
calon presiden tertentu itu Hmm. TNI harus juga berani mengingatkan seperti yang diingatkan oleh seorang Pangdam Siliwangi Ya, ya, Majen ya. Kunto. Menurut saya itu juga eh, dia muncul bahwa ini jangan sampai ada perang mindset gitu, perang informasi yang kemudian eh, membawa ke ranah eh, di mana TNI barangkali didorong-dorong untuk ikut mendukung satu pemerintahan yang akan Ya. berganti. Tidak, jadi siapapun nanti yang menjadi presiden, ya TNI harus mendukung itu, tapi pemilunya harus berjalan dengan jujur. Jadi pergeseran paradigma eh, bagaimana melihat perang termasuk kemungkinan eh, pihak asing mempengaruhi pemilu Indonesia juga harus diantisipasi begitu, Bu. Ya, ya, ya. Saya menyinggung tadi kebetulan Anda tadi menyebut ya tulisan dari Majen Kunto Arif Wibowo ya, yang itu Ya, saya kira itu mewakili kegelisahan dari kalangan TNI melihat perkembangan politik di Indonesia, terutama aktor-aktor politik ya dalam hal ini parpol gitu. Tapi kan penting juga diingatkan gitu, ada juga semacam dalam tanda petik itu trauma dari masyarakat Indonesia berkaitan dengan peran politik dari TNI terutama pada Orde Baru yang sangat di depan. Kalau tadi Anda menyinggung Orde Lama itu kan bagaimana peran juga Pak. Kata-kata ketika dekret Bung Karno dulu tidak mungkin kalau tidak didukung oleh TNI juga begitu ya. Tapi kan kalau kalau pada Orde Baru itu kan betul-betul TNI digunakan untuk mengamankan kepentingan penguasa kan gitu. ya, inilah yang kita kritik jangan terjadi kesalahan pada pemerintahan Soekarno, kesalahan pada pemerintahan Presiden Soeharto juga harusnya menjadi eh, harus kita garis bawahi, jangan sampai kemudian terjadi lagi karena sekarang ancamannya juga sudah eh, nyata-nyata sekali, Bung. Hmm. Baik misalnya serangan-serangan, serangan-serangan ini kan memang tidak kelihatan, susah dideteksi. Misalnya, tidak mungkin kalau kita membuka dari sisi hubungan internasional, tidak mungkin Cina ataupun Amerika tidak berkepentingan terhadap Yes. siapa yang akan menjadi presiden Indonesia. Pasti, ya, Pasti, ya. pasti berkepentingan. Hmm. Jadi kita lihat peristiwa 65 saja, Bung Hersu, bagaimana Cina itu berkepentingan agar yang menggantikan Soekarno seideologi dengan dia atau Ya, ya, ya. dekat dengan dia, kan seperti itu. Amerika juga begitu kan, dia Hmm. tidak ingin kemudian yang menggantikan Presiden Soekarno adalah yang berkiblat ke Cina, dalam hal ini Aha. kan Menteri Subandrio waktu itu. Hmm. Hmm. Maka di sini ada perang antar kekuatan asing di Indonesia, walaupun itu tidak nyata. Kita tahu misalnya ada dokumen Gesrik dari Inggris, itu kan juga berkepentingan. Ya, Inggris pada saat itu juga kita sedang berhadapan dengan Malaysia waktu Dwi Korah. Jadi ada kepentingan. Apakah kemudian ini tidak ada eh, keinginan intervensi dari negara-negara asing? Saya kira ini TNI harus dikuatkan, terutama yes. intelijennya dan juga diplomasi militer kita terhadap negara-negara lain supaya jangan Ya. coba-coba masuk ke wilayah Indonesia. Kan rumusnya katanya silakan masuk, tapi Anda keluar dengan kantong jenazah. Kira-kira begitu, Bung Hersu. Ya, ya. Oke, jadi saya kira kita penting ingatkan ya, jangan sampai kemudian isu TNI ini, pembentukan Kodam dan sebagainya itu digunakan sebagai gimmick-gimmick politik gitu ya. Itu saya Ya, kira berbahaya. Harus dikembalikan betul kembali pada hakikat ancaman dan tantangan kita dan juga postur ideal dari TNI itu seperti apa dalam negara seperti Indonesia, negara besar dengan negara kepulauan dan juga sekarang ini banyak sekali akan kita lihat mulai tarik menarik biasalah menjelang pilpres itu mulai tarik menarik kepentingan itu saya kira kita concern kita di situ ya Bung iya, Giting Bung. Ya, ya. sepakat, Bung Hersu. Baik, terima kasih Bung Giting, Bung Slamet Ya. Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi Comme dans mes wabarakatuh. rêves. Et quand je Waalaikumsalam crève, je warahmatullahi suis le wabarakatuh. cri de qui me croit ou qui me prie. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang.